Oke, halo semua, selamat datang di Siniar Habis Nonton Film, program podcast eksklusif dari Habis Nonton Film bersama Langit Musik dan Maxstream. Ya, seperti biasa, kurang lebih selama 1 jam ke depan ya, bakal ditemenin bareng gua Ray dan di sebelah saya ada Upi. Ya, kita akan bahas rekomendasi, Ngomong rekomendasi hal-hal seru terkait tontonan, series, film, pokoknya banyak deh. banyak hal. Pokoknya tontonan ya. Ya. Gitu. Tapi kita sebelum masuk ke pembahasan, kita update dulu nih topik-topik yang hot selama seminggu terakhir. Apa nih kira-kira kau? Yang rame sih Buya Hamka ya. Ya, Walaupun minggu lalu tuh kita udah ngomongin soal trailernya yang untuk 3 film langsung, tapi minggu kemarin tuh ngomongin soal special screening langsung ya. terbatas di 18 kota. 18 Tanggal 9 April kalau nggak salah. bulan April. Jadi masih jauh dari Lebaran itu ya. Iya, jadi kan rencana rilis regulernya di 20. Tapi khusus di tanggal 9 April ada yang udah bisa nonton dulu, tapi syaratnya tuh kayak banyak banget gitu. Oh iya, harus punya novel. Gue lupa ingat ya. Harus fansnya. Kalau nggak salah ya beli bukunya yang cetakan edisi keberapa, terus kayak mesti registrasi gitu. Jadi saya udah beli bukunya nih, mau dong ikutan special screening gitu. Oh. Dengar juga katanya si bukunya dapat tanda tangan si pengarangnya. Oh, keren Vino. Oh, dapat Artisnya juga katanya. Tapi saya kurang tahu detail sih. dapat fotonya Vino juga. Alhamdulillah. Mungkin cover bukunya pakai cetakan yang poster film kali. Sebenarnya Buya Hamka ini diceritakan di film ini kan udah cukup tua ya, umur 57, 57 dan 70. Ya, di salah satu ininya ya, salah satu kan ada 3 film tuh. Salah satunya tuh yang umur 50-an. Iya, 50, 57 sama umur 76. Nah, mudanya itu dia tuh rupiah orang. Wah, Beda film. film. Tapi sama artisnya. Oke. Dan yang kedua nih topik hotnya kemarin, trailer Blue Beetle, man. Yes, betul. Asli, gue suka banget sih. Kenapa tuh alasannya? Gue ngerasa ini tuh titik terbarunya DC. Titik awalnya ya mungkin The Flash, tapi ini tuh udah kelihatan. Gue mengharapkan ke depannya DC tuh tetap dark ya, tapi tone warnanya cerah. Kayak GOTG. Oh, Maksudnya dia GOTG, Guardian of Galaxy bukan dark ya dia, tapi lebih berwarna, tapi cerita itu dalam. Oh, kedalaman ceritanya ya. Iya. Iya sih, keluarga Kedalaman ya, iya. tidak sayang anak. Iya. Kok relate nih ya, Re? Sebagai anak Asia ya. Oke, yang ketiga nih, Ray. Yang ketiga ini ya, yang heboh di TikTok. Gila, FYP. Ya, salah satu semestanya Dilan ya. Semestanya dia lanjutannya. Lanjutan. Jadi kalau buku namanya Ancika tahun 1995. Yang menemaniku 1995 deh. Ya, karangan PD Baik ya, akan difilmkan. Itu kayaknya fans bakal gimana ya bilangnya ya. Tapi ini ramenya gara-gara pemeran Dilannya diganti. Iya, betul. Dari Iqbal Ramadan jadi Arbani Yazis. Ya kan si Ancikanya diperankan oleh Si JKT48. JKT48. Pusing. Kenapa musik Cakep. Tapi ya dengar rumor ya adalah dulu waktu studionya masih yang lama, PH-nya masih lama, Dilan itu harusnya Arbani. Oh gitu. Iya. PD Baik sukanya Arbani. Tapi kenapa? Tapi dari PH yang lama enggak belum menjual. Arbani belum punya nama. Oh. Tapi untungnya tapi Iqbal actingnya bagus. Iya. Tapi kalau sekarang ini ngeliat Arbani, mukanya mas-mas Sunda banget. Iya, cocok. Mas-mas Sunda banget. Kelihatan ini yang mas-mas Sunda yang ngajaknya nongkrong di pinggir jalan kalau makan gitu-gitu, betul. Motoran. Oke, cocok. Dan kalau 95 tuh latarnya Dia kuliah berarti udah dia masih di Jakarta atau nggak sih? Masih di Bandung? Masih di Bandung sih harusnya ya. Nggak tahu deh. Dia kuliah pokoknya. Kuliah ya, tahu. Dibilangnya anak semester akhir. Gitu. Iya. Ya tarik lah ya. Harus
Anteng sih, gue suka sih. Karena gue pas nonton, gue beli bukunya. Gue baca buku dulu. Oh, baca. Pas ngelihat pas pengumuman cast si Iqbal agak kecewa karena nggak seperti dibayangkan. Tapi Actingnya bagus. iya sama kayak Hunger Games aja. Fisiknya nggak ada yang mirip kayak novel, tapi actingnya bagus. I see. Oke, yang keempat, Rey. Ya ini gak tahu ya ini masih rumor atau sudah confirm. Iya, banyak banget ya. Tapi Harry Potter mau di-reboot ya. Ribut. Harry Potter mau di-reboot dan jadinya series lagi. Aduh. Jadinya series di HBO ya, kalau nggak salah. Dan desas-desusnya alasannya adalah, iya kita mau ceritain yang tidak diceritakan di film terdahulunya gitu. Iya. Ya, nggak salah sih. Gua excited karena pengen ngeliat ceritanya gitu. Karena kan gue gak baca novel. Yang lama, yang nggak muncul sampai diperdebatin sama fans. Iya, yang sering diperdebatin novel. Pengen muncul di series. Gue pengen lihat. Tapi trio Daniel Radcliffe, Emma Watson dan itu tuh susah. Rupert Grint. Ya, susah men. Hagrid, Profesor Snape susah. Gak ngerti sih gue gimana nantinya ya. Dan mungkin orang-orang yang SJW ya fans guys keras lah, bukan gak terima kalau J.K. Rowling dapat uang lagi dari Harry Potter. Ya gitulah pokoknya. Padahal ya kalaupun mereka marah-marah, harusnya juga jangan marah-marah soal dari series juga. Dia tuh lini merchandisingnya tuh masih jalan, harusnya marahin itu juga kalau misalkan gak pengen. Lagian juga kalau buat yang marah-marah gak terima series Harry Potter, sebenarnya bisa nerima yang kan ngapain sih dicerita ulang, mendingan ceritain hal yang baru dari sekolah yang lain atau dari negara lain gitu loh. Ya, kan banyak bisa dieksplor ya. Tapi kalau mau lihat yang sekarang ada Lockwood and Co. Itu mirip. Apa vibe-nya sama lah, magic juga ya. Iya, ada di Netflix. Gitu. Yes. Nah, yang kelima nih. Tapi minggu ini emang rame banget ya. Ada trailer. Bener. Film yang tayang. Kayaknya sekitar hamin 1 bulan sebelum ini ya, summer holiday di sana. Oh gitu ya. Makanya blockbuster mereka yang kuat-kuat deh, lempar deh. Oh, trailer. Kirain hamin 1 bulan lebaran gitu kan. Jadi kayak, wah ini dia. Ya mungkin bisa ya. Film horor. Bisa hamin 1 bulan atau mendekati lah. Mendekati summer lah ya. Pokoknya udah nabung-nabung lah. Nah ini yang kelima adalah Spider-Man Across the Spider-Verse. Trailer keduanya ya. Ya, pertama teaser. Yang pertama teaser. Ini trailer pertama. Iya. Dan kita dapat sedikit gambaran soal kenapa si Miles ini sampai dikejar sama varian Spider-Man banyak gitu. Betul. Yang tunjuk-tunjukkan. Iya. Itu bagus banget sih. Benar. Oscar Isaac lagi ya. Miguel O'Hara ya. Aduh, gile. Dan di hint kalau Miguel O'Hara itu mengakui adanya MCU. Yes, betul. Art 1999. Iya. Sebut Doctor Strange ya. Iya, dan saya tidak spoiler ya karena ada di trailer ya. Ada di trailer. Iya. Dan ada Tobey Maguire, Andrew Garfield dan Tom Holland. Tapi itu belum bisa dikonfirmasi karena ya ini kan dikelola oleh Sony Picture, Sony Animation. Sony kan punya 1% IP Spider-Man untuk perfilman lah ya. Iya. Jadi mereka untuk trailer yang ini dengan lihainya ya, kita masukin quote-quote keren dari Spider-Man ya zaman bala. Iya, keren sih, kecuali Tom Holland. Iya. Cuma berapa kata doang gitu kayak Yalah, saya bisa membuktikan diri saya sendiri gitu. Iya. Ini waktunya saya membuktikan diri. Tapi itu kalau diperhatiin quote-quote-nya itu merupakan gambaran value apa yang dipegang si masing-masing Spider-Man. Iya. Jadi please hentikan perdebatan kayak si ini lebih bagus dan lain sebagainya. Andrew Garfield lebih bagus. Enggak, cuman penulisannya aja yang jelek. Ya. Betul. Oke, dan yang terakhir nih, film-film yang tayang pekan ini. Kita film Indonesianya apa ya? Ada horor sih kebanyakan deh. Ya udahlah, pokoknya break saja. Salah satu yang gue ingat namanya Kutukan Cakar Monyet. Oh, itu diperankan oleh ada aktornya Oka Antara kalau nggak salah.
Oh, Ya. Kutub Cacar Monyet ya. Dan ya ada Apa ya? ada 2 lagi kalau nggak salah. Nah. Lagi ada Tapi tali apa pocong gitu. nggak ada apa ya maksudnya, bukan yang dinanti-nanti ya, maksudnya tidak, kembangnya tuh tidak ada, buzzwordnya tuh nggak ada, nggak berasa ya. Nah, tapi film baratnya, Ya. film luarnya yang bagus-bagus. Gila. Ada Air Air ini Air Jordan ya. tentang Beyonce, bukan ya? No Air bukan. Air Jordan ya. Enggak, jadi Air Courting a Legend. Itu kayak subjudulnya. Courting tuh kayak apa ya bilangnya, merekrut. Bukan, courting tuh kayak dimasukin ke dalam lapangan. Iya. Oh iya betul. Gitu. Jadi nggak tahu ya ini cerita nyata sama cerita fiksinya Berapa persen? Ya, berapa persen ada alterasi atau iya, tapi ini semi biopik mungkin bisa dibilang. Ya. Kisah pembuatan brand Air Jordan dan kenapa Nike dari yang third-rate brand sebagai sepatu basket nomor 3, nomor terakhir lah. Jadi dibandingin yang lain. Ini produksi sepatu basketnya. Iya, nomor terakhir. Cuman popularitasnya di tahun 80-an tuh cuman kayak di bawah 20%. Iya, di bawah 20%. Dan gitu. sampai akhirnya ada Air Jordan, dia menguasai di semua, bener-bener Bener-bener ya angkanya. Konfliknya tuh Jordan benci Nike. Ya. Itu yang bikin seru. Ya. Betul. Nah, jadi kita penasaran gimana caranya Jordan yang benci Nike ini bisa mau bikin Air Jordan. Ya. Nah, itu recommended banget. Ben Affleck terbukti sebagai sutradara yang solid ya. Ya. Bagus banget. Dan ini ya produksi Warner Bros dan Amazon ya. Iya. Jadi sebenarnya Ben Affleck gak selek-selek banget sih sama Warner Bros. Ada uangnya. Enggak lagi ya, saya bisa kok jadi sutradara nih, bagus film. Iya, terbukti dia bagus tuh dengan cerita sesederhana itu. Itu sederhana banget loh ceritanya loh. Iya. Tapi Betul. garapannya bagus banget. Betul. Asli. Mungkin kita udah nonton ya. Kita sempat diskusi bareng. Yang menjadi tantangan dari menonton ini adalah dialognya tuh banyak banget. Dialognya rapet. Iya. Tapi harus fokus karena dialognya bagus. Iya. Dialognya rapet, bagus, dan ada value bisnisnya. Iya. Gue sampai bercanda kayak daripada beli kopi 80.000, mending beli tiket nonton ini. Pelajarin tuh orang-orang kaya, orang-orang memangku jabatan. Principles-nya Nike juga. Iya. Gila, bagus banget deh pokoknya. Mudah-mudahan bertahan lama ya di bioskop. Iya, terus Rotten Tomatoes 97 sama 99 ya. Agak turun sekarang. Sempat setara 99% gitu. Jadi kritikus suka, fans audiens juga suka gitu. Kita sih kaget ya, buset ini pertama kali ya nih bisa. Tapi gue setuju. Kecuali buat orang-orang yang gak terlalu peduli sama sepatu gitu. Kayak, gue mah biasa aja gitu. Cibaduyut gitu. Nah, film keduanya adalah Pop Exorcist. Itu ada Russell Crowe ya. Menjadi seorang kodrat versi Kristen. Iya bener sih, gak salah. Dan yang ketiga Super Mario Bros. Iya, tuh. Gue udah nonton kemarin. Gue sih suka ya. Iya, adaptasi dari sebuah game legendaris tuh. Betul. Gue suka. Tapi sepertinya saya paham kenapa kritikus tidak suka gitu. Rating dari kritik cuma 50 berapa gitu. Iya, di banyak platform tuh banyak yang menjatuhkan lah. Iya. Tapi audiens suka. Ya, gue suka banget. Ya, gak apa-apa lah. Ada yang kritiknya rendah, audiensnya tinggi. Ada yang kritiknya tinggi, audiensnya rendah. Itu seimbang. Tapi Air 90 itu semua aja. Air sama rata. Nah, karena Super Mario Bros ini kita jadi pengen ngebahas tema soal film-film yang diadaptasi dari game. Yes, betul. Tapi sebelum kita bahas itu, kita pengen lihat dulu komen-komen apakah ada. Kita refresh ya. Belum ada. Oke, kita lanjutkan saja. Yes. Film adaptasi video game. Jadi dulu tuh sebuah momok ya. Kalau misalnya ada apaan nih film adaptasi game? Udah pasti jelek lah. Iya, betul. Kutukan. Terkutuk kalau adaptasi game. Kalau sekarang adaptasi anime.
Ya betul. live action anime tapi dari Hollywood maksudnya ya. Maksudnya kalau misalnya game kan film dari game misalnya Pokemon di Jepangnya kan banyak film animenya dan lain-lain gitu kan. Tapi kan kalau pas digarap sama Hollywood kan live action atau kayak medium yang berbeda lagi. Versi Hollywood, versi ke barat-barat. Kalau Hollywood kan ya begitulah. Tekken tuh gue pernah nonton. Orang-orang tuh selalu marah-marah sama Dragon Ball. Iya. Padahal Tekken ada di sebelahnya. Ya benar setuju. Iya. Nah ini nih sempat terkutuk ya. Itu film-filmnya nih dari tahun 90-an lah pokoknya adaptasi film-film dari game ini. Nih kita sebutin contoh-contohnya ya. Franchise Resident Evil. Ya. Meskipun mungkin tetap bakal ditontonnya sama fans iya sih perzombian. Dewi Persik zombie enggak. Fans perzombian tapi tetap aja selalu ada komplain. Ya betul. Selalu ada komplain. Tapi tetap ikonik ya. Walaupun itu si Jovovich. Mila Jovovich. Benar sih cara bacanya. Iya benar. Jovovich ya. Itu versi Indonesia. Gak tahu aslinya ya. Versi Rusianya cuman Putin yang tahu. Enggak. Atau suaminya ya. Iya. Nah terus juga ada Warcraft. Ya. Nonton gak ini? Warcraft tuh 2016 kalau nggak salah ya. Nonton gak lu? Gue nonton juga. Salah satu film adaptasi game yang durasinya tuh lebih dari 2 jam. Kalau nggak salah kayak lama gitu. Peran utamanya karakter utamanya siapa yang warna merah pakai kapak Lothar itu jagoan gue. Lothar itu itemnya. Beda. Lothar itu itemnya biar dia hilang. Iya kan. Iya. Aks pokoknya pakai aks. Iya. Nah, dia apa bangsa yang merah. Bukan yang hijau ya tapi ya. Iya. Kalau di Mobile Legend tuh penirunya yang biar gitu. Kalis Balmon. Iya. Kayak Balmon ya. Nah, gue sih menikmati cuman kayaknya ceritanya nggak yang sebagus itu gitu. Ya, biasa aja. Gue lupa inget ya. Tapi seingat gue tentang keluarga pokoknya. Dia mengungsi dan lain-lain gitu. Dia kan kayak somehow 2 dunia jadi satu. Terpaksa jadi satu lah gitu. Bertemu lah 2 dunia. Oh iya ada portal-portal ya. Ada cuman ya jadi problem adalah dia berusaha untuk si tokoh utamanya tuh lebih dari satu. Agendanya masing-masing harus ada karakter development. Tapi ya kayak ini bersilangannya tuh cuman di sekian-sekian momen aja. Iya benar. Jadi sayang kayak kurang kena di hati aja sih. Iya. Tapi gue bisa dinikmati. Gue sebagai pemain Dota bisa menikmati. Ya ICN. Walaupun backstory-nya nggak sedalam itu. Oke, terus Street Fighter. Ya adalah jadul. Banyak, ada berapa ya? Ada beberapa deh. Ada salah satu, tapi yang paling yang ada Jackie Chan itu juga kan? Jackie Chan mah filmnya dia ngeparodiin. Oh iya benar. Ini yang itu out of the box banget dia jadi. Iya. Gue ingatnya malah itu ya, bukan film Street Fighter aslinya. Tapi Jean-Claude Van Damme kan? Ya, kalau yang itu kan Jean-Claude Van Damme tuh terus kayak ada Jackie Chan film apa ngeparodiin. Iya. Ada orang komentar ya, jurus-jurusnya di Jackie Chan itu lebih akurat ke game kan? Iya. Apa dari filmnya Jean-Claude Van Damme? Bener. Makanya kurang bagus. Terus Assassin's Creed. Ya. Sebenarnya bagus, gue suka. Ya. Tapi komentar dari para pemain game sama sekali nggak akurat katanya. Yes, betul. Jadi apa ya bilangnya ya? Sebenarnya IP gamenya kan udah well established pada saat itu. banget. Jadi franchise-nya udah yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Udah banyak juga karakter ikonik dari si Assassin's Creed ya. Jadi yang pertama siapa? Ya Altair ya. Ya pertama Altair, kedua Ezio Auditore. Oh Ezio iya. Terus ketiga gue lupa namanya. Iya pokoknya ada yang sampai Pirate sih. Pirate tuh di keempat, Black Flag kalau nggak salah, terus and so on, banyak lah pokoknya. Yeah. Banyak banget. Nah begitu masuk di film, orang tuh banyak yang komentar, ini mah cuma pinjem nama game sama dibikin ceritanya lain gitu, beda banget. Jadi kayak make IP-nya doang gitu.
betul. kayak IP sama ini aja, kayak di trailer, wah ini leap of faith-nya nih, Iya. lompat dari atas gitu. Benar-benar beda. Sama kayak ini loh, The Dark Knight. Enggak. Hati-hati di ulek loh. Oke, Prince of Persia: Sands of Time. Ya. Eh, Gyllenhaal ya. sebenarnya bisa dinikmati ya. Maksudnya kita juga pemain Prince of Persia yang kayak Aladdin gitu dulu kan juga kayak Ya. oh ternyata ada ceritanya gitu. Tapi Betul. ya orang Persia Jake Gyllenhaal gitu. Jake Gyllenhaal jadi orang Persia tuh gimana? Whitewashing lah. Ya, Terus- Jack Gyllenhaal, Ben Kingsley, sama Gemma Arterton ya kalau nggak salah. Ah iya itu cakep. Gemma Arterton gue sih Kayaknya iya. lupa ingat gue. Kayaknya iya. Iya. Kalau nggak salah. Pokoknya ada yang cakep banget lah. Terus franchise Hitman banyak banget dan nggak ada yang sukses filmnya. Iya. Terus Need for Speed. Aduh. Aduh. Speed si Aaron Paul. Iya Aaron Paul. Siapa? Pinkman. Iya. Ya, Ada itu juga Michael Keaton. aduh, Ya kan ya? Kalau nggak salah. lupa banget. Ya, makanya kayak nggak ini banget deh. Terus ada Rampage. Ya, Ini The Rock ya. The Rock. Lagi-lagi kenapa harus The Rock? Maksudnya kenapa harus The Rock menjadi pahlawan ngalahin monster-monster raksasa gitu? Seakan-akan The Rock tuh The Rock. Iya deh pokoknya. Tapi soalnya karena di klausulnya ada dia kalau main film apapun nggak boleh kalah. Aduh, Iya. Cara dia mencari uang ya. jelek. Dia cari rezeki, gak apa-apa lah. Terus Tekken. Tapi sebagai adaptasi dari game, Rampage tuh dinilai agak oh ya udah gitu, itu kayak popcorn movie buat seneng-seneng aja. Iya, Belum yang memuaskan banget lah di mata. udah. Gak, gue nganggapnya tuh bakal ceritanya kayak King Kong gitu loh. Tapi ini lebih fokus ke The Rock-nya lagi. Iya betul. Jadi kayak nah terus selanjutnya ada Tekken ya yang tadi udah kita bilang lah yang gak usah panjang-panjang. Tekken adaptasi Hollywood ya. Iya. Terus Mortal Kombat yang original sama yang reboot. Sebenarnya yang reboot tuh Ribut sebenarnya potensial potensial. banget. Sayang aja sih. Ini potensial bukan karena kita apa over proud. Wah udah juta Dari cara bercerita dan alasan-alasan harus bertarungnya tuh kayak masih apa ya bilangnya ya. Ya kurang inilah kurang believable. Iya. Nah, Tapi dari segi koreografi pukul-pukulan dan lain-lain suka banget. terus ada Tomb Raider yang original Ribut ya. dan reboot. Sebenarnya Tomb Raider tuh yang rebootnya bagus, Alicia Vikander Ya. apalagi pakai panah dan lain-lain itu kayak Itu ngikutin namanya. bukan, itu ngikutin ya, game lama dan yang di PS terbaru tuh 3 kalau nggak 4. Iya pakai panah kan. Nah, cuman masalahnya banyak banget yang nggak puas karena orang-orang ngebandingin Alicia Vikander sama Angelina Jolie. Angelina Jolie berat Iya. men. Iya betul. Berat banget. Susah. Dan nggak tahu ya kabarnya bakal ada sequelnya atau enggak. Iya, enggak. Terbukti ya. Udah dibahas. Fansnya Tomb Raider tuh ngelihat apanya. Action karakternya ya. Tokoh utamanya mas. Nah terus Monster Hunter Mila Jovovich Ya. lagi. Ya betul. Sebenarnya sempat hype tapi pas sudah tayang kayak hilang gitu aja karena nggak memuaskan. Yang Monster Hunter tuh setahu gue ada salah satu atau penulis utama di Resident Evil. Makanya. Jadi rumah produksinya kayaknya sama kalau nggak salah. Tapi ya gitu deh. Ya, terus yang terakhir nih kemarin Uncharted. Yes betul. Sebenarnya banyak yang bilang bisa dinikmati dan Ya. lain-lain. Cuman gua pun kalau ngelihat ya ini standar. Kalau misalnya ini bisa dijadiin jawaban. Kalau misalnya ada apaan sih nih ada film-film adaptasi lain gitu. Apaan sih nih karakternya nggak mirip. Tenang, Itu Tom Holland. Uncharted aja Tom Holland. Iya. Tom Holland sebagai Nathan Drake ya. Nathan Drake. Tom Holland aja bisa jadi Nathan Drake. Yang lain bisa lah gitu. Saking gak mirip ya. Kasian ya. Gila. Ya. Gitu. Oke, jadi ini tuh udah kayak kutukan tapi beberapa tahun terakhir sepertinya kutukannya terangkat. Mulai terangkat. Dan seperti apa, Bas? Wih, ada apa nih? Ada noise kayak mau masuk SMS tau gak sih lu? Nah, jadi setelah kita baca komentar-komentar kita bakal bahas tentang terangkatnya kutukan film adaptasi dari game. Kita baca lagi ya.
Oke, kita lanjutin lagi. Tapi sebelum kita lanjutin, kita ini aja nih. Nih ada Orbit ya di sini. Kan. Itu internet wifi portable ya, jadi disebutnya ya. Dan kenceng. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mobilisasi tinggi, terus ininya juga Akses internet yang stabil. enggak, kalau beli HP itu emailnya gak kebayar. Gak gitu dong. Masa gak karena saya beli handphone yang begini bisa daftar ini, jadi solusinya barang ini ya gak gitu ya. Kan banyak, maksudnya punya iPhone tapi pakainya Android Max. ya ampun. Nah, jadi bisa dicobain lah ini. Dan kita langsung masuk aja ke film-film yang berhasil mengangkat kutukan film tontonan ya. Ini soalnya ada series berhasil mengangkat kutukan jeleknya adaptasi film dari game. Yang pertama nih, Ray. Ya. Ini kayaknya kesukaan lu deh. Ya, ini kita pilih ya, maksudnya 6 judul yang kita suka aja gitu. Yes, sebenarnya ada sekitar lebih dari 10 yang dianggap sukses oleh kritikus, sukses dan berpotensi mengadaptasi. Dan kalau di platform penilaian seperti IMDb, Rotten Tomato itu kayak udah di atas 65 lah. Ya itu udah bagus lah, udah bisa diterima lah. Jadi udah gak remedial ya. Iya. Yang penting nilainya gak remet aja. Kalau nilainya gak remet ya kita itu sebutannya kalau UN melebihi apa sih? Yang pokoknya sebutannya itulah ya. Iya. Nah, jadi yang pertama nih dari Ray. The Hedgehog ya. Sonic the Hedgehog. Sebenarnya mau rilis 2019 tapi jadi 2020. Dan sequelnya dong. Ya, sequelnya di 2022. Sonic the Hedgehog 2 ya. Iya. Itu dua-duanya dianggap sukses sih. Dianggap sukses. Gue suka banget karena ya apa ya bilangnya. Inilah salah satu adaptasi dari game ke film yang gue bisa suka sama karakter si Sonic pas di film. Oh, mungkin sebelum kita ke situ kita bisa bahas kenapa sih sebenarnya apa sih yang dibutuhin film-film adaptasi game tuh buat bisa sukses. Nah, tadi ini ada di lu tuh. Kenapa tuh karakter bisa disukai? Jadi lagi-lagi ya kalau namanya menjadikan tontonan, film atau series, storytellingnya tuh harus bagus. Iya, jadi karakternya tuh harus punya karakter development. Yeah. Ada backstory. Platform sebagai di film nih karakternya kalau dia di game sudah well established, value apa yang bisa diterjemahkan ke dalam perjalanan si karakternya dari menit pertama sampai menit terakhir, entah di episode terakhir kah atau di filmnya. Tunggu dulu tuh. Kita misalnya nih main Among Us. Astronot yang warna merah. Kita udah tahu, kita kenal dia. Tapi kita kenal dia di game gitu kan. Di game ya. Gak ada cerita, gak ada apa kan. Iya. Nah, kalau dimasukin film ya harus ada penulisannya gitu. Harus ada karakter development dan lain-lain gitu kan. Kalau Kak Ubi biasa bilang ini ya, kita diskusi aturannya harus ada, rulesnya ya. Iya. Itu kayaknya itu deh. Betul. Yang diperlukan ya. Jadi di film manapun karakter utama itu harus believable atau bisa mengundang empati atau bisa kita mengerti. Betul. Atau bisa kita kesel gitu misalnya dia film. Perkara kita bakal setuju sama enggak terhadap perjalanan karakter di film itu nomor 2 ya. Tapi yang buat karakternya ada hidup ya. Ada personality-nya gitu. Iya. Sebagai film. Nah, film-film yang tadi tuh suka nggak ada. Mentang-mentang kita udah kenal. Gitu. Nah, Sonic the Hedgehog ini ada. Walaupun cerita sebelumnya adalah Sonicnya jelek desainnya. Ya, ini salah satu favorit dan gue sih apresiasi banget ya. Jadi kan di 2019 mereka rencananya mau rilis trailer ya. Terus mereka cobain lah nih trailer nih set gitu. Tapi desain Sonicnya tuh biasa. Mereka pertimbangannya adalah kita mau realistis, memanusiakan si Sonic, melandakkan. Ya, jadi kayak bentuk gigi, terus kayak matanya, hidung. Ya lebih kayak binatang lah. Jadi bentuknya ya. Itu ya atau maksudnya kan kalau kita lihat di desain aslinya kan matanya tuh sangat kartun. Ya kan? Gitu terus. Kakinya sepatunya gede tiba-tiba
kakinya gede banget gitu kan. Lele. Nah di versi Trailer yang pertama trailer pertamanya tuh kacau banget ya. dia dibikin kayak seakan-akan landak yang berbadan monyet lah Ya, gitu. Jadi kayak aneh. bahkan saking dibencinya trailer itu tuh jadi hampir jadi salah satu video di YouTube yang dislike-nya terbanyak di tahun itu. Tapi bagus ya. Ada film soal apa sih yang Alvin and The Chipmunk. bukan Chipmunk. Pokoknya yang tentang karakter animasi tuh dua saudara, Chang and apa gitu yang marmut. Nah, itu kan dia ngomongin iya, Chip and Dale. Nah, itu kan tentang animasi kan. Nah, di situ ada karakternya Sonic yang jelek. Iya, jadi kayak dia seakan-akan desain jelek yang gak dipakai ini adalah varian. Jadi dia tuh tetap hidup, dia tuh tetap berjalan kayak timeline multiverse gitu. Kocak sih itu. Tapi diganti sama desain yang baru. Kemudian dia ada panelnya sendiri, tanda tangan dan lain-lain, foto-foto orang. Ada ya kalau nggak salah kayaknya itu layanan streaming nggak sih? Iya, Chip and Dale deh, kayaknya di Netflix kalau nggak salah. Netflix atau Iya. Nah, kali. tapi Itulah. desain jelek itu menurut lu marketing atau bukan? Gue sih percayanya bukan ya. Bukan ya? Bukan. Karena beneran takes time dan Iya. katanya studio animasi bangkrut. Hampir bangkrut. hampir. Ay, kasihan banget. Jadi tuh pas trailer itu muncul dikata-katain dan lain sebagainya, fans pesimistis. Sampai ada orang yang memang kerjaan sehari-harinya editing animasi dan lain sebagainya, kayak nih gue bikin nih, walaupun terkesan patah-patah, tapi penontonnya lain, iya gue setuju Sonic tuh harus kayak gini. Iya, dibikinin fan desainnya, fan made gitu, kayak ajit kasih banget gitu, kayak kacau deh. Nah ini tuh kalau gue kalau nggak salah tuh inget baca ya studio Ambil Bangkut itu karena rombak total ngabisin 5 juta US dollar. 5 juta tuh jadi makanya harus diundur juga jadwalnya ya, karena hanya tayang di 2020. Iya. Nah itu tuh diproduksi sama Sega dan Paramount Pictures. Ya betul, Sega dan Paramount Pictures. Tadinya maunya sama Sony ya. Awalnya sempat udah tanda tangan, antara tanda tangan atau masih draft atau udah meeting ya, tapi akhirnya kayak ya nggak jadi, belok sama Paramount Picture ya. Terus udah ada sequelnya yang tadi disebutin Hedgehog 2, dan di sequel kedua pun mereka berani kasih after credit yang ngetis film ketiga. Bakal ada ketiga. Ya, kabarnya sih di 2024. Terus karakter rencana jadi series juga Knuckles. Karakter yang muncul di film kedua ya. Ya, film kedua bakal series. Kalau nggak salah tahun ini tapi akhir. Bakal Paramount Plus ya. Bakal tayang di Paramount Plus. Terus di oh ya case sih. Musuhnya siapa namanya? Dr. Robotnik. Dr. Robotnik. Ya. Itu kan diperanin sama Jim Carrey. Ya. Maksudnya Robotnik yang aslinya tuh karakternya gendut kan, gede banget, bulat gitu lah. Misalnya begitu. Pas diperanin sama Jim Carrey dengan badan yang kurus, tetap bagus loh. Bagus ya. Emang actingnya aja. Actingnya bagus karena apa? Penulisan karakternya. Ada orang actingnya bagus tapi penulisan karakternya tetap jelek. Iya, kalau sebagus-bagusnya seorang aktor, tapi kalau tidak didukung dengan penulisan yang baik, nggak akan jalan, nggak work. Terus di sequelnya bahkan ada Idris Elba menjadi Knuckles ya. Iya, betul. Gila, keren banget. Kalian bisa mendengarkan suara Idris Elba yang dia tuh macho manly. Iya. Tapi di sini karakternya tuh kayak otaknya kosong. Muscle doang gitu. Muscle brain gitu, muscle brain ya. Kita butuh rencana gitu. Langsung nyerang aja. Aduh, kenapa kok lucu banget? Tapi kayak Luffy gitu ya. Iya, itu yang bikin gua suka. Iya. Sangat apa ya karakternya apa ya namanya distinguish gitu ya. kayak jelas gitu karakternya solid. Terus Sonicnya pun dari awal di film pertama sangat bagus ya, maksudnya tentang persahabatan. Jadi ada well developed gitu. Iya. Pengalaman si karakter Sonicnya di film pertama kan mungkin lebih ke persahabatan sama manusia. Iya. Belajar dunia baru lah, masuk ke dunia manusia, ketemu si Tom Wachowski. Nah, terus masuk ke film kedua ya dia masih bisa ngasih Sonic tuh
apa nih yang kita perlu upgrade dari segi Iya. kita. Terus ada teman-teman barunya lagi gitu. Apa ras yang sama gitu kan. Itulah. Jadi kenapa ini dianggap sukses gitu. Oke, terus yang kedua nih. Ya. The Witcher. Ya, ini agak apa ya? Ini cukup menarik nih untuk dibahas karena The Witcher itu Aslinya yang di Netflix itu The Witcher diadaptasi dari novel The Witcher, bukan dari game ya. Jadi ada novel, ada game. Yang ceritanya sebenarnya agak mirip-mirip tapi berbeda. Nah, yang series di Netflix ini mengadaptasi dari pure novelnya. ya, tapi banyak referensi attire, Iya, gerakan world building, fightingnya ya, world building yang sudah pernah di-establish di versi gamenya. dan Henry Cavill tuh ya, Henry Cavill sebagai tokoh utamanya ya, walaupun secara fisik tuh tidak kurang besar, bilangnya kurang lean, kurang kecil, benar gede banget kan dia, gede banget. Goda itu bisa digrepe kayaknya. Itu gede banget. Ya, tapi karena dia juga seorang fans ya dari The Witcher sendiri, dia baca novelnya, dia main game ya. Dia bisa memerankan dengan sangat bagus ya. Bahkan gue rela kalau dia lepas dari Superman tapi lanjut dari The Witcher. Tapi sayangnya Netflix sendiri, jadi memang nggak tahu ya, emang kebiasaan buruk dari Netflix kali ya. Ultraman pun jadi korban. Henry Cavill itu mau main di series The Witcher ini dengan syarat kalau produksinya atau penulisannya tetap stay true to the source, yaitu adalah novel, tetap setia gitu. Betul. Tapi mulai di season kedua dia udah mulai gak nyaman karena udah banyak yang diubah-ubah, banyak yang berbeda dan lain-lain. Dan tapi banyak kabar karena si produsernya mau bilangnya mau ketemu sama market kebanyakan. Nggak bisa gitu. Jadi kayak menurut mereka kayaknya ini harus dikompromi, tapi di mata fans nggak bisa. Sebagai gamernya kah atau sebagai pembaca novelnya kayak ya jangan dong. Sebenarnya itu masalahnya. Maksudnya sebuah IP diadaptasi itu kan udah ada fansnya duluan sebenarnya. Tapi kenapa mereka bisa sampai ngefans banget gitu kan? Itu karena ada ada cerita yang menarik mereka, yang mengumpulkan para fans ini gitu. Nah, ketika diadaptasi pengen diubah-ubah, pengen ngambil fans yang lebih banyak. Padahal orang yang di luar itu pengen ngerasain apa yang dirasain fans. Ya betul. Pengennya kayak gitu. Tapi kalau diubah menurut pandangan luar kayak ya gue buat apa ngikutin dong. Iya betul, setuju. Malah jadi jatuhnya segala-segala yang diubah-ubah terkesan generik jadinya. Iya. Nah, akhirnya Henry Cavill memutuskan keluar untuk season 3-nya. Orang-orang banyak yang menyalahkan ini gara-gara Warner Bros soal Superman. Dia pengen fokus jadi Superman lagi gara-gara The Black Adam. Tapi sejak season pertama Henry Cavill selalu menekankan itu. Gue pengen main ini kalau ceritanya tetap tetap setia gitu. Jadi ya itulah, kita lihat aja season 3 digantikan sama Liam Hemsworth ya. Sebenarnya Henry Cavill tuh bisa digantiinnya sama Chris Hemsworth. Tapi budgetnya kemahalan. Oke, versi diskonnya. Versi diskon. Adiknya. Nggak, bukan kayak mungkin dia lagi sibuk kali. Lagi padat ya. Iya. Karena kan kalau sama-sama ngomongin soal Netflix, ada si Chris Hemsworth kan lagi ini Extraction 2. Iya. Nah, Extraction 2 kan. Ya justru harusnya lebih gampang dong. Karena kan udah ada kerja sama. Enggak kan kayak kopi, saya kan lagi sibuk. Oke, kita masuk aja langsung ke film ketiga. Ya, ini favoritnya KUP ya. Film ketiga itu Pokemon Detective Pikachu. Yes. Nah, ini dia yang gue kenapa setuju banget sama alasan lu. Kita tahu Pikachu itu seperti apa dari animenya, dari game-nya dan lain-lain. Ya dia cuma binatang aja. Tapi di film ini dikasih backstory, dikasih ada penceritaan yang mungkin bukan backstory-nya Pikachu sendiri sebagai Pokemon, tapi kan ada dimasukin sama apalah gitu-gitu kan. Terus Mewtwo dan Mew-nya ada gak sih? Gue lupa deh. Gak ada, Mewtwo-nya doang ya. Mewtwo-nya juga bagus. Terus
world buildingnya juga dikasih lihat kayak dia dikasih alternatif gitu, bukan diubah, dia masih mengakui kalau di dunia ini tuh masih banyak Pokemon battle ya. yang dimana Pokemon hidup secara liar, ya kan. Tapi di kota ini Ada satu namanya apa? Fairmont City. Rhyme City. Rhyme City. Di kota ini Pokemon itu hidupnya berdampingan kayak kita sama kucing lah. Ya. Jadi dia nggak masuk ini ya Pokeball ya. Iya, gak masuk Pokeball. Dia ada yang jadi tukang parkir, itu kan makanya si Machop. Ya tangannya banyak ya. Iya, enak ya dia. Iya. Kalau perempatan ya tangannya aman. Terus pokoknya hidupnya berdampingan lah semua. Dan bahkan orang yang gak punya Pokemon tuh bisa, kok lu bisa gak punya Pokemon? Iya. Bahkan sampai digituin. Jadi menarik. Cuman gue walaupun di awal tuh gue agak kurang suka. Kenapa tau gak? Apa? Pikachu yang gue bayangin tuh suaranya cute, bukan suara Ryan Reynolds. Iya kan, tiba-tiba suruh bapak-bapak. Terus kayak untung story-nya bagus. Tapi kan walaupun suaranya bapak-bapak, kelucuannya bisa diterjemahkan ke sana. Iya. Si apa minum kopi, CGI-nya bagus banget. CGI bagus banget, bulu-bulunya, tekstur. Iya, tekstur semua Pokemonnya bagus banget. Dan sini kata orang yang main gamenya, keakuratan tinggi badan desain dari Pokemonnya disesuaikan gitu. Itu tuh dibuat dengan hati gitu. Iya. Kayak tadi contohnya Henry Cavill tuh, dia pengen ngelakuinnya karena atas kecintaan sama ini, bukan atas uang. Iya. Jadi Pokemon ini terlihat dibuat dengan kecintaannya si Ryan Reynolds sebagai produser ya, dengan dunia Pokemon gitu ya, dan semua tim produksinya. Dan ini ya, aktor mudanya memang potensial gitu. Ya si Justice siapa namanya? Justice Smith. Justice Society, Justice League. Justice Smith ya yang lagi tayang filmnya. Dungeon Dragon. Ada dia. Dan dia bagus. Terus pemeran ceweknya siapa? Catherine Newton ya. Catherine, iya, maksudnya karakter di filmnya. Nah, dia sekarang main di Ant-Man. Ya, jadi Cassie Lang menggantikan Cassie Lang sebelumnya gitu. Makanya itu menarik. Terus dikasih story-nya juga bagus, ada plot twist, ada revelation ya, yang diungkapnya di akhir tuh timingnya wah gitu. Ini walaupun dengan karakter yang sebenarnya belum pernah ada di game, belum pernah ada di anime ya. Iya, jadi kan kita tuh kayak mungkin beberapa ada yang ini ya, Pikachu Detektif Pikachu itu salah satu game Pokemon. Ya memang si Pikachu-nya berperan sebagai detektif. Tapi adaptasi dari game itu mendatangkan dan mengulik karakter-karakter yang menjadikan itu sebagai media storytelling film. Iya. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya main game ngelihat ada NPC gitu. Nah, kita jadi kayak ngikutin backstory dari NPC itu. Si siapa namanya? Karakter utamanya lupa lagi. Pokoknya karakter utamanya. Nah, jadi itulah dia Pokemon Detektif Pikachu. Nah, kita jeda dulu sebentar, kita lihat. Oke, kita refresh. Server error, mohon mencoba. Oke. Jadi kita ini aja. Oh, BTW Sonic sama Detektif. Tadi kan Sonic, The Witcher sama Pokemon. Ya. Nah, Sonic ini Sonic sama Pokemon bisa kita tonton di Extreme. Gue tau, gue nyari asli. Tapi pakai paket yang HBO. Jadi yang beli tambahan berarti ya? Iya, pakai paket kuota HBO ya berarti ya. Sebagai karakter di game ya? Iya, terus yang itu juga yang keren kan. You are amazing. Oh bukan, breathtaking. Oh, you're breathtaking. Kan breathtaking tuh kayak wah ngambil nafas. Iya. Bikin kaget, bikin nyesek lah. Gitu. Maksudnya in a good way gitu ya. Iya. You're breathtaking sampai ini kayak wah, orang yang ngomong itu ditunjuk sama Keanu Reeves dapat early access atau apa gitu. Iya, tapi masalahnya pas akhirnya udah rilis banyak banget bugnya dan lain-lain. Tapi world buildingnya itu sudah lama banget orang nantikan gitu, kayak menarik banget, potensial dunia cyberpunk gitu kan. Cyberpunk sebenarnya kayak mungkin
sebuah konsep yang udah kita tahu sejak lama gitu kan, kayak dunia yang apa manusia tuh udah pakai prostetik robot dan jadi lain-lain. manusia implant chip teknologi dan lain Manusia bisa jadi rongsokan beneran gitu. Iya. Dan emang dunia cyberpunk kan ya semua kalau yang serba rongsok gitu ya. kalau yang tajir jadi kayak apa ya bilangnya, kastanya tuh Iya, dilihat dari kualitas rongsokan yang menempel di badan dia. iya jadi kayak yang teknologi banget, tapi kalau yang barang rongsokan ya rongsokan, bahkan jadi apa ya kesannya ya, jangkis tuh. Iya. Gelandangan. Ya gelandangan yang Ngobat gitu pokoknya. Tapi ini untuk dewasa ya BTW. Sangat dewasa ini. Cuman yang gue suka tuh Ray, dari sibuk world building yang potensial itu, akhirnya si CD Projekt tuh kerjasama sama studio animasi. Bukan studio animasi, studio anime. Iya, studio Iya betul. Oke. Nah, jadi kita kapan lagi bisa nonton anime yang opening songnya Franz Ferdinand, yang di band Inggris gitu. Keren banget, gue tuh ngerasain pas pertama kali nonton. Kayak feel-nya tuh beda ya. Iya. Gambarnya mungkin anime, tapi dari cara storytellingnya tuh menyesuaikan market barat gitu. Dan animasi bagus banget. Yes. Fighting. Gue komentar sama Kak Upi, kenapa yang dipilih studio Trigger namanya, itu tidak hanya dari gerak animasi dan sequence fightingnya yang bagus, tapi tone warnanya tuh, warnanya. dia apa ya bilangnya, tidak mengkhianati apa yang terjadi di game. Iya. Kalau di game itu kan teksturnya 3D dan lain sebagainya. Warna lampu neon dan lain sebagainya, area kumuh, area perkotaan yang technological, itu bisa diterjemahkan jadi warna 2D dan bagus banget. Iya bagus banget. Dan warna itu neon emang, kuning, biru, hijau, merah neon. Terus world buildingnya juga dikasih lihat orang perlu dicas, perlu ada upgrade dan lain-lain. Terus dan BTW ini Cyberpunk Edge Runner, dia tuh menggunakan, kan kalau nggak salah Edge Runner ini sebuah role yang ada di game ya kan. Iya, Role. Jadi orang tuh ada yang perannya apa. Nah ini perannya Edge Runner. Dan gimana cuman salah satu peran di dalam game ya digali story-nya dia gitu, dari nyokapnya ini lain-lain dia sampai di akhir ending yang sangat bittersweet ya bisa disebut ya, atau tragical sweet ya gitulah ya. Harus ditonton. Bagus banget. Lagi-lagi nih ya storytelling ya. Storytelling. Jadi dia ngambil apa yang sangat menarik dari game ya, dari segi gimmick, dari segi resource ya, dunianya, karakteristik orang-orang di dalamnya, teknologinya, action sequence-nya, tapi yang nomor satu bahan baku tuh story. Kayak kata Joko Anwar ya. Iya. Naskah adalah nyawa dari sebuah film tuh. Nah itu dengerin omongan Anda sendiri Bang Joko. Oke, kita satu lagi yang terakhir dari kita. Iya. Ini arcade. Ya. Oh my god. Ini bagus banget. Yes. Ini the best of the best. Enggak cuma secara adaptasi tapi secara animasi juga. Ini tuh groundbreaking sih menurut gua. Yes, betul. Kayak ya mungkin katanya yang main game ya, animasi segini sih udah biasa ada di cinematic di gamenya gitu. Ada ini. tapi sebagai penonton yang tidak main gamenya atau apa, maksudnya kan League of Legends itu mirip-mirip kayak Dota kan, main MOBA gitu kan. Tapi kan ya kita tidak bisa bukan player lah. Nah jadi animasi itu groundbreaking, kayak waktu pertama kali Spider-Verse muncul. Yes, setuju. Bahkan di salah satu idenya dia terinspired, gua mau menciptakan style animasi yang distinguish. Jadi style animasi ini hanya ada di franchise ini.
setelah arcade. si Spider-Verse itu membuming pada tahunnya. Iya. Dengan memutus rantai kemenangan Disney secara udah bertahun-tahun gitu, tiba-tiba Sony yang jadi kayak mereka tuh mereka semakin believe bahwa kita bisa nih untuk bikin animasi yang distinguish gitu. Dan pembuatannya tuh 6 tahun lebih loh. Makanya season 2-nya bakal lama ya. Kita sangat menantikan gitu. Dan ini lagi-lagi kayak sebenarnya kayak Warcraft, ngambil salah satu karakter. Beberapa karakter dijadikan di dalam satu cerita, mereka mengalami pengalaman yang sama lah dalam satu event, mengalami event yang sama, yaitu siapa namanya, bapaknya ya. Ada bapaknya, terus dia juga siapa sih namanya, lupa lagi gue. V Powder, nama Powder ya, V dan Powder. Tapi perjalanan Powder jadi Jinx ya, yang cukup dieksplor di series ya, berarti ya series ini. World buildingnya juga sangat bagus, itu juga world buildingnya cyberpunk juga. Sama, jadi ada yang kota teknologi ya, megah, apa sih istilahnya, maju lah, flourish gitu lah. Satunya ya distopia gitu. Distopia di bawah tanah, bahkan disebutnya underground kan. Pencurian dan lain-lain, terus pembantaian orang-orang, terus politiknya. Ya. Dan gua nggak ngerti ya, maksudnya V dan Powder ini adik kakak, tapi mereka bisa membuat cerita di mana adik kakak ini bisa jadi ada berseberangan, tapi tidak ada yang salah. Ya, betul. Gila, keren banget gitu. Semuanya tuh kayak ini reasonnya ini reason ini, mereka nggak salah sama sekali. Itu karena yang ini ngiranya dia kenapa, yang ini ngiranya dia kenapa. Cuma salah paham semua ini dua pihak ini, adik kakak. Cuman kayak kita lihat, loh kok makin jauh. Itu kan di penulisan ya, kayak gila, bagus banget. Kita tuh sebagai penonton dengan penulisan yang baik, kita diperlihatkan alasan-alasan dari personality karakter ini, bagaimana cara dia meng-hold value perjuangan hidupnya mereka gitu. Walaupun mereka berseberangan, ya ada tuh kita bukan malah nyalahin salah satu, lebih memihak salah satu, malah kita merasa kasihan gitu. Ini kayak aduh kok bisa sih, dan gak nyalahin siapa gitu. Jadi cuman kayak aduh gimana, bahkan sampai di akhir kan endingnya sangat cliffhanger ya. Ya, dan karena mereka janji ya kita persiapin kok season selanjutnya. Dan aduh, kan kalau main game skillnya tuh ya cuman sekelibat ya, tapi ini bikin secara akurat gitu, tapi dibikin sinematik yang echo itu loh ya, tek. Aduh itu bagus banget, asli itu bagus banget, indah banget. Jadi bahkan si Powder pun di akhir ngeluarin skillnya. Sepanjang ini kan ngeluarin yang granat itu, terus V juga dapat gauntletnya, terus yang pakai pedang juga, terus yang pakai sniper. Aduh, sniper Kira ya namanya. Iya bagus banget semuanya, Ren. Gue nggak ngerti, gue kangen, gue pengen nonton lagi. Jadinya. Terus soundtracknya Imagine Dragon, aduh. An Enemy yang biasa di video TikTok ya. Ya. Everybody wants to be my enemy. Mereka cameo ya kalau nggak salah ya di salah satu episode. Iya ya, manggung gitu. Iya manggung ya, iya dia. Itu. Tapi jadi karakter 3D, wajahnya mereka ditransformasikan jadi wajah karakter 3D gitu, dan mereka kayak manggung gitu. 3D-nya beda banget. 3D itu teknologi campuran 2D 3D di dalam satu kanvas adegan. Kayak kanvas, bener kayak kanvas lukisan. Jadi betul recommended banget. Erken dan juara di Emmy ya. Grammy apa? Pokoknya dia bohong banyak penghargaan deh. Iya. The best ini. Dan itu kalau bukan dia yang menang, gue sih bakal marah-marah terus sih. Beneran deh. Dan deserve ya ternyata. Dan sebenarnya kita ada judul lainnya yang sangat-sangat direkomendasikan. Betul. Itu The Last of Us. Ya. Ada di HBO, dan karena ini ada di HBO bisa ditonton juga di Max3 contohnya. Nah, The Last of Us ini kita penyatuan
penulisan yang sangat bagus, Ya. bahkan kedalaman karakter yang Sudah bagus di gamenya, sudah bagus di game bahkan di upgrade lagi. jadi di series semakin didalemin lagi. Iya, bahkan untuk para pemain gamenya atau yang ngikutin walkthrough di YouTube aja, itu bilang kayak gitu. Ini apa? Maksudnya mereka sudah sangat mencintai game ya, tapi pasti kan ada harapan. Coba kalau gini, bahkan pasti kan ada, kalau kayak gini bakal lebih bagus. Nah, HBO ini menjawab itu semua. Yes. Akhirnya. Bahkan mengupgrade. Gila, ini yang gua harapkan katanya bisa nyampe di sini. Dia di 2 episode pertamanya bisa ngehentak kenapa si parasit jamur yang bikin jadi zombie ini seberbahaya itu dan logis banget alasannya. Bom. Enggak. Lagi-lagi pertama tertular di Depok. Di UI. Yes. Namun dari dari Bekasi ya itunya, floor plan-nya ya. Pabrik tepung ya. Pabrik tepungnya. Dan peran Christine Hakim dan Yayu Unru di situ sangat believable dengan bagus dan ikonik banget. Itu bakal diingat bertahun-tahun ke depan, gue yakin. Bahkan jadi iklan. Ya, kita tidak usah promosikan. Iya. Tapi Bom. Iya, Bon. Jadi Bon. Bon. Bom jadi Bon. Ya pokoknya langsung ditonton aja. Walaupun ribut-ribut di episode 3 ya, karena ada scene yang dianggap Ya, LGBT. kalau gamernya sih ada yang pro ada yang kontra, tapi gak seheboh orang-orang yang nonton tanpa main gamenya. Iya, enggak. Gua setuju sama Timo. Timo bilang di saat dunia lagi hancur-hancurnya gitu, manusia manapun yang bisa kita temui untuk saling berbagi perasaan tuh bisa banget. Iya sih. Maupun cowok atau cewek yang ngeliat gender. Lu dunia udah lagi hancur, men. Betul. Gitu. Jadi anggap aja mereka ini semua manusia tanpa gender ya. Bagus sih itu quote Gitu. Oke. Cukup sampai sini ya, udah sejam, nggak terasa banget, gila. Menarik kesimpulan lagi-lagi itu ya, Storytelling, penulisan. Dan ya lagi storytelling, eksekusi setengah-setengah, storytellingnya bagus, masih bisa dinikmati storytellingnya. Tapi kalau misalnya daripada kebalikannya ya, penulisannya jelek, penulisannya kurang tapi eksekusinya bagus banget, ya udah cuman bisa di-praise eksekusinya aja. Gila, wah udah dikasih tahu, gua udah duduk sejam getar-getar gitu di notifikasi. Jadi cukup sampai sini aja bahasan kita soal kutukan dari adaptasi film dari game. Adaptasi game ke film ya. Ke film atau tontonan, yaitu film dan series. Kita coba periksa dulu sebentar sebelum ini. Masih adakah yang berkomentar? Nah, tidak ada. Jadi kita tutup aja langsung. Buat teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa untuk follow kita di sosial media. Kita ada di Twitter, Instagram, dan di TikTok @habisnontonfilm. Ngebahas tonton-tontonan dengan jujur dan apa adanya gitu ya, sesuai perasaan, bukan pengetahuan teknis lah apalah gitu. Gitu aja lah. Jadi silakan, dari tontonan-tontonan ini banyak banget yang bisa disaksikan di Maxstream ya. Jadi silakan dicari-cari aja, ada kolom search-nya kok. Gitu. So, gak ada, kita sebenarnya susah untuk diberhentiin ya kalau ngebahas-bahas gini ya. Tapi gak ada habis ya. Karena waktu memisahkan kita. Ya. Kita sudahi dulu ya episode kali ini. Oke. Gua Upi mohon pamit. Ya, gua Ray juga mohon pamit. Sampai ketemu lagi di episode senior habis nonton film lainnya. Bye bye.